Karena alam telah membuat mekanisme khusus. Aliran darah dalam sayap-sayap laron justru akan teraktivasi melalui pergulatan yang maha berat oleh sang laron tersebut. Itu semua penting agar laron bisa merdeka. Sebelumnya dia mengalami keterjajahan dalam cangkangnya. Tetapi kalau bisa lepas dari cangkang itu, dia bisa menolong diri sendiri, maka dia pun mendapatkan kemerdekaannya. Selamat datang kembali di channel Joserio. Kembali kami hadir di rangkaian video advokasi literasi seri yang keempat. Tema yang diangkat untuk seri keempat ini adalah sudah merdeka tapi kok masih terjajah. Oh ya, seri advokasi literasi ini sendiri ditujukan untuk mencatat atau lebih tepatnya merekam perjalanan hidup diriku dan tentu saja bersama keluargaku dalam menghidupi berbagai kegiatan literasi. Seri ini juga tentu saja dibuat sebagai implementasi nilai-nilai dasar yang dipegang teguh oleh SMA Kolese De Brito, yaitu komitmen. Nah, minggu lalu di seri sebelumnya, aku mengangkat pengalaman berjungkir balik. Kalau kalian belum menonton seri yang sebelumnya, yang dipublikasikan 3 minggu terakhir, kalian bisa mengecek sendiri di channelku, atau kalian bisa mengeklik di kiri bagian atas, nanti muncul. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, pastikan subscribe dulu. Jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Baik, untuk menghemat waktu, mari kita segera masuk ke inti perbincangan, yaitu sudah merdeka, tapi kok masih terjajah? Sama dengan video sebelumnya, aku masih mewawancarai ayahku. Bersama dengan mamaku, ayahku adalah sosok yang sangat penting di dalam membentuk kebiasaan literasi dalam hidupku. Mari kita temui beliau. Nah, kalau dilihat kondisi saat ini, yaitu Bapak sebagai seseorang yang telah menyelesaikan studi sampai doktoral, secara akademik Bapak bisa dikatakan lumayan berhasil. Tapi kan Bapak seringkali bilang bahwa ada serangkaian pengalaman yang dirasakan tidak terlalu menguntungkan, terutama mengingat masa lalu Bapak yang berasal dari daerah terpencil, lalu harus menghadapi berbagai keterbatasan. Nah, mungkin Bapak bisa mengisahkan kembali secara singkat kehidupan Bapak dulu itu seperti apa? Baik, Bapak lahir, tumbuh, dan besar di daerah pegunungan yang lebih tepatnya berada di ketinggian 700 meter di atas permukaan air laut, namanya Pegunungan Menoreh di Kulon Progo. Nah, di tempat itu belum ada listrik, belum ada telepon sama sekali. Dan kebutuhan air itu dicukupi dengan berjalan kaki minimal 3 km dari rumah untuk mencapai belik dan atau mata air di cekungan perbukitan yang curam. Jadi kehidupan keseharian tidak bisa dikatakan ringan. Mengapa? Karena tiap hari diisi dengan kegiatan cari rumput untuk kambing peliharaan, kemudian cari kayu bakar, kemudian juga ambil air dengan tempayan untuk dibawa di atas kepala. Dan ketika malam tiba, yang ada hanya taburan jutaan bintang di langit. Dan ketika malam belajar, apa yang terjadi? Hanya diterangi dengan lampu teplok atau lampu minyak yang sinarnya itu redup. Jadi, dan ketika musim kemarau tiba, jalan-jalan menjadi begitu berdebu dan ternyata tentu tidak mudah untuk dinikmati, untuk jalan karena tidak nyaman. Dan ketika musim hujan tiba, jalan menjadi begitu licin karena memang tidak diaspal sama sekali. Jadi bisa dikatakan bahwa masa lalu Bapak itu ada dalam kondisi yang tidak ideal, kondisi yang sangat jauh dari kenyamanan, tidak ada fasilitas, tidak ada kemudahan sebagaimana yang kamu nikmati hari ini. Wah, ini kehidupan Bapak memang tidak bisa dibayangkan untukku, apalagi kalau aku di kondisi seperti itu. Pastikan sangat tidak mudah. Tapi apa sih arti dari pengalaman hidup dengan segala keterbatasan macam itu? Kalau Bapak renungkan, masa lalu Bapak itu memiliki dua sisi yang ekstrim. Di satu sisi, Bapak lahir, tumbuh, dan besar dalam segala keterbatasan. Tapi di lain pihak,
sebenarnya Bapak itu sangat beruntung, terutama karena dibesarkan dan tumbuh dalam sebuah keluarga yang anti mainstream. Wah, kok dulu ada istilah anti mainstream segala sih? Emangnya Mbah Kakung dan Mbah Putri ngapain aja dalam mendidik anak-anaknya? Tentu ada begitu banyak hal yang beliau ajarkan dalam hidup. Kalau diceritakan semua, tentu akan sangat panjang. Namun setidaknya ada 2 hal yang bisa Bapak sampaikan dalam kesempatan kali ini. Pertama, terkait dengan sikap mental untuk bekerja. Sikap tidak boleh bermalas-malasan. Dan kedua, terkait dengan berbagai cerita heroik yang hampir tiap hari dikisahkan. Jadi dalam hal ini Mbah Kakungmu yang tidak lain dan tidak bukan adalah ayah kandung Bapak merupakan sosok yang unik. Tidak hanya pekerja keras, tetapi juga cara mendidik pun juga tidak kalah keras. Beliau tidak pernah mengizinkan anak-anaknya itu buang-buang waktu. Bahkan ketika anak-anak pada umumnya dibiarkan untuk bebas bermain, bapak dan kakak-kakak itu nggak boleh bergabung dengan mereka. Prinsipnya sederhana, kerja, kerja, kerja. Maka bapak dan keempat saudara itu tentu saja memiliki keahlian dan keterampilan, khususnya terkait dengan pekerjaan fisik. Maka kamu jangan heran kalau bapak itu dulu sangat pandai ambil kelapa di atas pohon kelapa itu, lalu biasa naik pohon cengkeh untuk memetiknya, lalu kebiasaan mencangkul dan mengurus hewan peliharaan, mengambil air dari belik untuk dibawa ke rumah, dan yang tidak kalah penting keterampilan memasak. Dan itu sangat bagus diajarkan ketika waktu bapak masih SD. Jadi pokoknya seluruh pekerjaan domestik wajib dikuasai. Itu adalah perintah yang secara konsisten itu diberlakukan oleh almarhum Simbah Kakung. Kisah masa lalu Bapak terdengar tidak terlalu menyenangkan. Tampaknya penuh tekanan dan beban berat, atau lebih tepatnya dalam kondisi terjajah. Jadi ini menjadi menarik karena tadi Bapak sempat menyinggung poin kedua, yaitu heroisme. Apa sih artinya itu? Kok terdengar sangat kontradiktif? Bagaimana Mbah Kakung dan Mbah Putri mengangkat heroisme dalam hidup keseharian? Nah, inilah yang rahasia kehidupan yang sangat penting untuk kamu ketahui. Benar bahwa waktu di rumah, lebih tepatnya waktu SD dan SMP, Bapak memang benar-benar merasakan adanya pengalaman keterjajahan. Namun sebenarnya dalam permenungan selanjutnya, justru cara mendidik Mbah Kakung dan Mbah Putri yang super duper anti mainstream tersebut itu menjadi bekal yang luar biasa untuk hidup di kelak kemudian hari. Bapakmu ini akan mendengar kisah-kisah yang luar biasa berupa kisah-kisah heroik dalam hidup keseharian. Almarhum Mbah Kakung biasanya ketika pulang itu akan menceritakan hal-hal besar yang beliau lakukan. Bagi orang lain itu mungkin terdengar arogan, angkuh, menyombongkan diri. Dan Simbah Putri pun tidak ketinggalan. Beliau akan mengisahkan apa yang dialaminya, bagaimana beliau memecahkan persoalan, mengambil langkah-langkah yang strategis, yang tidak berani dilakukan oleh orang lain. Dan kalau tidak ada beliau di sana, untuk urusan tertentu itu, hanya ada kekacauan yang terjadi. Jadi, sejak kecil Bapak mendengar kedua orang tua dari Bapak itu akan melakukan evaluasi dan refleksi atas pengalaman hidup hari itu. Dan harus dipahami bahwa evaluasi dan refleksi itu merupakan sarana yang sangat penting untuk lepas dari keterjajahan. Jadi apakah itu artinya bahwa Bapak sendiri tanpa disadari telah mendapatkan pengalaman nyata tentang bagaimana melakukan eksamen tiap hari?
Tapi yang belum jelas adalah apa arti dari pengalaman heroisme itu, terutama di dalam membentuk sikap mental dan daya juang yang tidak mudah menyerah. Oke, tepat sekali. Eksamen konsiensie ketika dijalankan secara reguler itu akan membentuk sikap mental yang kuat dan sekaligus lentur. Heroisme atau kisah-kisah kepahlawanan yang tentu tidak harus mengacu pada tokoh-tokoh pahlawan besar yang seperti ditulis dalam buku-buku itu, bukan. Tapi kisah-kisah kepahlawanan dalam kehidupan keseharian yang kecil-kecil. Dan itu mestinya menjadi makanan sehari-hari bagi kita. Jadi Bapak jadi ingat salah satu kata kunci dari kurikulum yang dirumuskan oleh almarhum Romo Mangunwijoyo. Dirimu kan menjadi anggota gerakan penggemar Romo Mangun kan? Jadi pasti cukup mengenal dengan cara pandang seperti ini. Jadi prinsip dasar yang diajarkan Romo Mangun itu sederhana. Fokuslah pada gagasan-gagasan besar. Baca kisah orang-orang yang berhasil mengatasi kesulitan. Jangan pernah terbuai oleh kisah-kisah sinetron melodramatis. Karena kisah-kisah itu hanya mengajarkan sikap lemah, cengeng, dan membiarkan diri terjajah. Dan kita harus merdeka dari hal-hal seperti itu. Dan merdeka untuk memeluk sikap mental, sikap dasar yang kuat untuk berkontribusi lebih besar bagi kehidupan sesama. Aku jadi ingat waktu Bapak mengisahkan penyesalan seorang entomolog atau ahli serangga. Dia kasihan karena melihat laron-laron itu menderita karena harus berjuang sendiri untuk keluar dari cangkangnya. Untuk bisa keluar dari sarang dan terbang mengudara, laron-laron harus terlebih dahulu membuat lubang sempit di seputar lehernya. Laron-laron itu harus bersusah payah untuk keluar dari sana. Padahal ukuran pundak dan sayapnya jauh lebih besar dari lubang yang bisa dia buat. Maka bisa dibayangkan, laron-laron itu mengalami penderitaan yang sangat besar. Dengan pinset khusus, entomolog itu membantu membuka cangkang yang membatasi ruang gerak laron-laron tersebut. Namun apa yang terjadi? Semua laron yang dia bantu lepas dari kesulitan justru akan segera menemui kematiannya. Mengapa? Karena alam telah membuat mekanisme khusus. Aliran darah dalam sayap-sayap laron justru akan teraktivasi melalui pergulatan yang maha berat oleh sang laron tersebut. Itu semua penting agar laron bisa merdeka. Sebelumnya dia mengalami keterjajahan dalam cangkangnya. Tetapi kalau bisa lepas dari cangkang itu, dia bisa menolong diri sendiri. Maka dia pun mendapatkan kemerdekaannya.